The rule of the majority, itu arti demokrasi ala barat. Tapi ala kita, budaya kita, kita mengerti. Kita terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak ras, kita harus mempersatukan. Satu, brilliance of our founding fathers. Ini sekarang yang memperkuat kita. This big nation, fourth largest in the world, third largest democracy. Bahasa kebangsaan bukan bahasa mayoritas. Ini penting. Yang kedua, founding fathers kita juga memilih suatu falsafah negara, Pancasila. Siapapun yang mau mimpin bangsa ini harus tujuannya adalah selalu menjaga ketenangan, menjaga kesejukan, menjaga iklim perdamaian. In my opinion, pendapat saya, the biggest contribution, sumbangan terbesar seorang pemimpin politik kalau dia bisa ikut menciptakan kondisi ketenangan, kesejukan. Saya benar-benar ingin bekerja secepatnya, saudara-saudara sekalian. Pinginnya tanggal 14 Februari cepat-cepat aja, ya kan? Tapi begini, apapun itu keputusan rakyat. Saya tidak apa-apa, ya kan? So, pendekatan saya dalam bidang ekonomi dan kenegaraan adalah basics, dasar. Kalau kita lihat fundamentals, what are the fundamentals? The fundamentals of Indonesia, ada hal-hal yang sangat mendasar. Benar, ketidakpastian global, benar. Ketegangan geopolitik, benar. Perang di mana-mana, benar. Bagaimana kita sikapi? Bagaimana kita sikapi? Dengan hal-hal seperti itu timbul ketidakpastian. Tapi saya melihat ada hal-hal fundamental yang merupakan sesuatu, in my opinion, karunia, blessing luar biasa bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah our size. We are a big nation. We are nearly 300 million people. Kita kuasai kawasan yang sangat luas. Tanah dan air yang sangat luas. Dan di tanah dan air itu, resources kita luar biasa. Dan ya, kita negara besar, begitu banyak perbedaan. Kita adalah bangsa yang majemuk. Kita multi agama, multi ras, multi suku, multi budaya, multi bahasa. Tapi kita juga bersyukur, kita ada blessing. Kita punya founding fathers yang brilliant. Bayangkan founding fathers kita. Dari sebelum kita berdiri sebagai negara, pendiri-pendiri bangsa kita yang usianya masih sangat muda pada saat itu, mereka dengan visi yang luar biasa, mereka memilih bahasa kebangsaan, bahasa persatuan yang bukan bahasa mayoritas. Coba tunjukkan kasus di negara lain. Hampir tidak ada. Founding fathers kita 1928 memilih bahasa minoritas. Bahasa dari Riau, suku Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bukan bahasa mayoritas. Kalau demokrasi berarti mayoritas.
The rule of the majority, itu arti demokrasi ala barat. Tapi ala kita, budaya kita, kita mengerti. Kita terdiri dari begitu banyak suku, begitu banyak ras, kita harus mempersatukan. Satu, brilliance of our founding fathers. Ini sekarang yang memperkuat kita. This big nation, fourth largest in the world, third largest democracy. Bahasa kebangsaan bukan bahasa mayoritas. Dan sudah diterima sebagai official language di PBB. UNESCO sudah menerima bahasa Indonesia sebagai an official language. Yang kedua, ini penting. Yang kedua, founding fathers kita juga memilih suatu falsafah negara, Pancasila. Pancasila mempersatukan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sekali lagi, ini kearifan. Beberapa negara di sekitar kita dalam Undang-Undang Dasarnya menetapkan agama mayoritas sebagai agama resmi. Founding Fathers kita tidak. Founding Fathers dan dengan kebesaran pemimpin-pemimpin agama mayoritas, waktu itu pemimpin NU, pemimpin Muhammadiyah, mereka yang akhirnya mengambil keputusan menerima Pancasila. Dan akhirnya Pancasila bisa diterima di seluruh Nusantara. Ini saya jelaskan karena inilah sesuatu karunia kita. We have a lot of resources, we have potensi yang luar biasa, we have fundamental yang sangat luar biasa. Tapi kita ada tantangan tadi. Tapi tantangan kita ternyata mampu diatasi oleh pemimpin-pemimpin kita sampai sekarang, dan kita patut bersyukur. Tadi ada peta konflik. Kita bersyukur sudah berapa dasawarsa Indonesia tidak terlibat dengan konflik dengan bangsa lain. Kita ada masalah dengan Malaysia, perbatasan. Kita ada masalah sama Singapura. Kita ada masalah sama Vietnam. Kita ada masalah sama Tiongkok, sedikit di lautan itu. Ya, bukan sedikit, cukup besar perairan di economic zone kita. Tapi dengan cara kita atasi dengan negosiasi. Kita atasi dengan pendekatan persahabatan. We want to be good neighbors. Politik kita adalah politik tidak mau punya musuh. Politik kita adalah politik non-blok, bebas aktif, dan itu yang harus kita pertahankan. Itu yang harus kita teruskan. Indonesia bernavigasi di antara batu-batu karang. Di antara konflik-konflik ini, Indonesia bersahabat sama Tiongkok, bersahabat sama Amerika, bersahabat sama Rusia, bersahabat sama semua negara yang kita bisa lakukan. Ini pertama. Jadi saya optimis nanti dalam berbagai kasus Indonesia nanti bisa muncul justru sebagai pihak yang diterima oleh pihak-pihak yang mungkin sedang tegang. We will be accepted by many parties in any conflict. Contoh, berapa kasus yang lalu, berapa belas tahun yang lalu, Lebanon, biasanya Israel menolak pasukan PBB yang berasal dari negara Muslim. Biasanya mereka tolak. Di Lebanon, mereka tidak tolak Indonesia. Bayangkan, jadi Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas Muslim, tapi netral, tidak berpihak, tidak ekstrem, bisa fair terhadap semua. Saya optimis di saat-saat yang akan datang kita akan melihat
Indonesia muncul sebagai suatu faktor pendamai, faktor mediasi yang sangat baik. Jadi saya teruskan bahwa dengan fundamental itu ada lagi fundamental yang membawa saya sangat optimis. Kekayaan kita luar biasa. Jadi sebagai pengusaha saya kira kita concern, kita sadar bahwa ada ajaran-ajaran kebenaran sejarah yang satu yang kita harus pegang teguh, ajaran dari sejarah, there can be no prosperity without peace. Tidak mungkin ada kemakmuran tanpa perdamaian. Ini sangat fundamental. Ini ilmu dagang yang paling elementer. Tidak bisa ibu-ibu ke pasar jualan kalau ada kekacauan, kalau ada kerusuhan, kalau ada ketidakstabilan. Saya kira kita menyadari itu semua. Jadi hubungan antara stabilitas dengan kemakmuran sangat erat. Sehingga siapapun yang mau mimpin bangsa ini harus tujuannya adalah selalu menjaga ketenangan, menjaga kesejukan, menjaga iklim perdamaian. In my opinion, pendapat saya, the biggest contribution, sumbangan terbesar seorang pemimpin politik kalau dia bisa ikut menciptakan kondisi ketenangan, kesejukan. Menurut saya itu. Karena dengan kesejukan, ketenangan tercipta iklim yang kondusif untuk menjaga stabilitas. Dan kita mengerti dalam kehidupan bernegara, saya dapat suatu pelajaran juga, dan saya juga membaca ya, bahwa ekonomi suatu negara itu adalah bisa dianalogikan badan kita, badan manusia. Badan manusia kalau tidak kita rusak, kita tidak intervensi dengan terlalu banyak minuman keras, rokok, dan segala macam, badan itu akan sehat. Ekonomi juga demikian. Kalau tidak dirusak oleh hal-hal yang tidak menguntungkan ke arah kesehatan ekonomi, ya ekonomi itu akan rusak. Yang paling besar merusak ekonomi adalah korupsi dan tindakan-tindakan perdagangan yang ilegal, penyelundupan, korupsi, ya kan, dan sebagainya. Sehingga tadi juga sumbangan nanti pemimpin politik untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan ekonomi adalah pemerintah yang baik, good governance. Good governance means efficient governance. Good governance, clean governance. Dengan good governance akan ada transparency, akan ada predictability. Saya kira sebagai pengusaha ingin lihat situasi predictable. Itu yang kita ingin ciptakan. Saya kira apa yang dihasilkan oleh pemerintah Pak Jokowi sesuatu yang harus diakui.